Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang permohonan perkara nomor 119 garing PU Step Data 20 Romawi garing 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon atau prinsipal silakan memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Pada pagi hari ini yang hadir adalah prinsipal Dr. Gede Eka Rusdiantara dan Dr. Made Adi Keswara yang didampingi oleh kuasa hukum saya sendiri Victor Supandiasa dan Dr. Ardianto Panggeso SHMH yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Victor ya yang mewakili dari kuasanya. Baik, sidang hari ini adalah sidang perbaikan. Karena itu pemohon silakan menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, dibacakan dalam kesempatan ini, kemudian pada waktu petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru dan doa kami semoga Yang Mulia selalu diberikan kesehatan dalam menjalani tahun 2023. Dan pada kesempatan pagi ini perbaikan permohonan perkara nomor 119 akan dibacakan oleh saya dan Dr. Panggeso. Pada prinsipnya perbaikan permohonan ini terdapat beberapa hal yang mulia. Yang pertama ada penambahan pemohon yang sebelumnya hanya pemohon Dr. Gede Eka Rusdiantara, namun saat ini ada Dr. Made Adi Keswara, Dr. Heriani Parewasi, lalu kemudian ada Dr. Wahyudi dan ada Dwi Bagas Andika yang mulia. Dan selain itu juga ada perubahan pasal sebagaimana masukan dari Yang Mulia dalam persidangan sebelumnya. Sebelumnya kami menguji pasal 59 terkait dengan unsur sarjana hukum, tapi setelah mendapatkan masukan maka kami tidak menguji pasal 59 itu karena memang sudah ditafsirkan oleh MK dalam putusan nomor 82 tahun 2015 kalau tidak salah terkait dengan unsur sarjana hukum, maka pasal 59 tidak kita masukkan dan kami saat ini menguji pasal 60 dan pasal 69 ayat 1 yang mulia. Jadi yang tetap sesuai dengan permohonan awal adalah pasal 69 ayat 1, namun yang dirubah adalah pasal 59 menjadi pasal 60 yang mulia. Baik, saya konfirmasi dulu. Ini pemohon awal hanya satu ya? Iya, baik yang mulia. Jadi pemohon awal hanya satu. Sekarang ada 5 yang mulia. 5 ya? Oke. Ya, siap. 4-nya yang baru ya? Ya, baik yang mulia. Oke, silakan lanjutkan. Izin saya lanjutkan yang mulia. Terkait dengan kewenangan MK, mohon izin dibacakan karena tidak ada perbaikan. Ya. Lalu kemudian untuk legal standing, saya mungkin hanya ingin menjelaskan garis besarnya saja, ya, di mana pemohon 1 dan pemohon 2 adalah dokter yang memang terdampak langsung terhadap ketentuan pasal AKUO, di mana yang bersangkutan mengalami proses penegakan disiplin di MKDKI, dan yang paling krusial dalam proses yang dilakukan pemohon 1 dan pemohon 2
dibacakan putusannya dalam sidang yang tertutup, padahal aturannya kalau itu dibacakan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum maka tidak sah. Tapi karena tidak ada mekanisme berjenjang lanjutan, maka itu kemudian tidak ada saluran untuk menyatakan bahwa putusan itu tidak sah. Lalu yang kedua, terhadap pemohon 3, 4, dan 5, tentunya pemohon 3 dan 4 adalah dokter yang dalam penelaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi laporan ataupun pengaduan yang serupa dengan pemohon 1 dan 2. Oleh karenanya pemohon 3 dan 4 kami rasa layak untuk mendapatkan legal standing. Demikian juga pemohon 5 adalah mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa yang dari Fakultas Kedokteran yang mulia, artinya bahwa dapat dipastikan yang bersangkutan juga akan menjadi dokter dan akan mengalami kerugian konstitusional yang sama. Mungkin itu pada pokoknya yang mulia untuk legal standing, dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami akan membacakan pokok permohonan yang akan disampaikan oleh Dr. Ardianto Panggeso yang mulia. Terima kasih. Ya, silakan. Izin Yang Mulia Ardianto Panggeso membacakan alasan permohonan pemohon di 3 Romawi bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah pasal 60 Undang-Undang 29 2004 terhadap kata menteri, pasal 69 ayat 1 terhadap frasa mengikat dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia telah bertentangan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain pasal 1 ayat 3 dan pasal 29D ayat 1. Maka ketentuan 29 apa 28D? 28. 28D, maaf Yang Mulia. Ya. Pasal 28D ayat 1. Maka ketentuan norma pasal 60 dan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 yang bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dengan alasan sebagai berikut. A. Yang perbaikannya saja ya, tidak usah dibacakan semua. Iya, siap Yang Mulia. Poin A, pengangkatan anggota MKDKI oleh Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ayat angka 1, bahwa pembentukan MKDKI adalah untuk menegakkan disiplin. Angka 2, yang dimaksud penegakan disiplin adalah penegakan aturan atau ketentuan penerapan keilmuan. 3, MKDKI berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan dalam penerapan ilmu kedokteran. 4, secara kedudukan MKDKI berada di bawah KKI. Hal ini dapat terlihat apabila ditafsirkan secara sistematis sebagai berikut. 1. MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI. MKDKI bertanggung jawab kepada KKI. MKDKI di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh KKI atas usul MKDKI. MKDKI dalam mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama di hadapan ketua KKI. 5. Semua pengaturan tentang MKDKI diatur dengan pengaturan KKI. 6. Segala pembiayaan kegiatan MKDKI dibebankan kepada anggaran KKI. Angka 5. Konstruksi KKI bertanggung jawab. Secara konstruksi KKI memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden. Angka 6. Bahwa KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter. Angka 7. Bahwa artinya yang seharusnya menetapkan anggota MKDKI adalah KKI atas usul organisasi profesi, bukanlah menteri. Selanjutnya, angka 5, bahwa dengan masuknya peran menteri dalam menetapkan anggota MKDKI akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas struktur serta kedudukan MKDKI terhadap KKI yang akan berpengaruh pada kekuatan hukum keputusannya dengan KKI. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Angka 6, bahwa penataan ini menjadi sangat penting dan memiliki hubungan terhadap kedudukan KKI atas MKDKI
yang juga menjadi objek pengujian pasal 69 ayat 1 pada perkara akuo. B. Keputusan MK DKI yang mengikat bagi KKI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Angka 1. Jika membaca politik hukum pengaturan penegakan disiplin yang diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2004, desain awal penegakan disiplin sesungguhnya akan diwujudkannya dalam bentuk peradilan khusus profesi kedokteran. Risalah ini dapat ditemukan dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang praktek kedokteran tahun 2003. 2. Bahwa semula peradilan khusus profesi kedokteran yang dirancang akan berada di lingkungan peradilan umum lingkup Mahkamah Agung yang sama dengan peradilan pajak, peradilan niaga, dan sebagainya. Angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4, bahwa meskipun desainnya berubah menjadi peradilan disiplin yang ditegakkan oleh MKDKI dari KKI, di mana secara karakteristik penegakan disiplin dokter sudah mengadopsi konsepsi quasi-judicial institution karena menjalankan fungsi penegakan hukum, melakukan mekanisme peradilan dalam bentuk pemeriksaan dan memutus perkara serta dapat merampas hak seseorang. Angka 5, bahwa jika membaca kerangka hukum peradilan disiplin telah memperlihatkan corak quasi-judicial institution, yaitu A. Kewenangan untuk melakukan penegakan disiplin diberikan oleh undang-undang. B. Undang-Undang 29 tahun 2004, ralat ini bukan 2009, mendesain kelembagaan KKI merupakan lembaga yang otonom, mandiri, non-struktural, bersifat independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. C. Jika melihat norma pasal 55 sampai pasal 70 Undang-Undang Praktek Kedokteran telah mendesain adanya mekanisme yudisial atau peradilan berupa 1. Lembaga MKDKI dan KKI adalah lembaga yang diberikan kewenangan. 2. Ada tugas, fungsi, dan kewenangan. 3. Mekanisme pengaduan. 4. Mekanisme pemeriksaan. 5. Keputusan. 6. Pendelegasian kewenangan kepada KKI untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pemeriksaannya. D. Muncul Perkonsil 50 2017 yang mengatur tentang tata cara penanganan pengaduan disiplin dokter. E. Perkonsil 50 2017 mengatur kelembagaan MKDKI, Majelis Pemeriksa Disiplin, dan aspek formil persidangan berupa adanya sidang, panitera dan panitera pendamping, alat bukti, jenis putusan, mekanisme pengaduan, mekanisme pemeriksaan, pemeriksaan alat dan barang bukti, adanya putusan, pelaksanaan putusan, dan pembiayaan. 6. Bahwa karakter quasi-judicial institution pada peradilan disiplin dokter secara sosiologis dan yuridis diperkuat oleh argumen KKI sebagaimana tertuang dalam putusan MK 82 2015 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Poin E, keberadaan MKDKI sama halnya dengan posisi dan kedudukan badan peradilan disiplin lainnya yang permanen yang telah diatur secara eksplisit dalam sebuah undang-undang lex specialis seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Kehormatan untuk Anggota DPRD, Mahkamah Kehormatan Dewan untuk DPR RI, Komisi Yudisial untuk Perilaku Hakim, dan Dewan Kehormatan Advokat. Angka 7, eksistensi MKDKI yang menjalankan fungsi peradilan disiplin bagi profesi dokter semakin diperkuat dengan lahirnya putusan MK nomor 82 tahun 2015 yang memisahkan dokter dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan seterusnya. Angka 8, bahwa karena peradilan disiplin yang diperiksa dan dijalankan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin, MKDKI serta KKI telah menjadi quasi-judicial institution, maka ia harusnya tunduk dengan prinsip proses hukum yang adil atau due process of law. 9 dianggap dibacakan. Angka 10, bahwa dari proses hukum yang adil atau due process of law menurut Marjono Rekso Diputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.
Angka 11, oleh karena itu penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, setiap negara harus memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas setiap orang sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil, tidak terkecuali dalam mekanisme MKDKI. 12 dianggap dibacakan, 13, 14 dianggap dibacakan. Saya ke angka 15, bahwa penegakan atau dalam penyelenggaraan due process of law harus disediakan seperangkat hak yang dapat digunakan oleh setiap orang agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Unsur minimal dari proses hukum yang adil sebagaimana yang telah dikemukakan baik oleh Tobias dan Peterson maupun Kongres PBB berorientasi pada keadilan prosedural. 16, bahwa keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan lainnya sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Pada dasarnya yang menjadi titik sentralnya adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. 17, bahwa nilai-nilai yang mendasari perlu ditegakkannya due process model adalah A. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human error. B. Menekankan kepada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan yang berpotensi terjadi. C. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang. D. Proses peradilan biasanya cenderung menekan, membatasi, dan merendahkan martabat. E. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut. F. Adanya persamaan di muka hukum atau equality before the law lebih diutamakan. 18, 19 dianggap dibacakan. 20, bahwa apabila kita melihat proses pemeriksaan di MPD yang dibentuk secara ad hoc saat ada pengaduan yang masuk ke MKDKI, terlihat tidak memenuhi nilai-nilai dan karakteristik due process of law sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 18 tersebut di atas. 21, bahwa dalam pemeriksaan yang berlangsung di MPD terdapat proses yang bertentangan dengan nilai-nilai dan karakteristik due process of law, antara lain adanya larangan bagi MKDKI untuk melakukan mediasi kepada para pihak. Pengadu dapat berkomunikasi dengan majelis pemeriksa disiplin dengan bebas. Teradu dapat didampingi oleh pendamping teradu, namun pendamping teradu atau kuasa teradu hanya bisa melengkapi keterangan teradu apabila diizinkan oleh majelis pemeriksa. Saat teradu akan menghadirkan saksi atau ahli, pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan oleh majelis pemeriksa tanpa dihadiri atau tidak bisa dihadiri oleh teradu. Majelis pemeriksa saat memeriksa teradu berperan juga sebagai penyidik ataupun penuntut di mana dalam praktek saat melakukan pemeriksaan. 22, 23, 24 yang akan dibacakan. 25, bahwa apabila dilihat secara struktural, MKDKI merupakan institusi yang secara hierarki berada di bawah KKI. Bahwa untuk menjelaskan secara hierarki MKDKI ada di bawah KKI, maka perlu dijelaskan kedudukan MKDKI dan KKI berdasarkan kewenangan dan seterusnya. Bahwa dalam pasal 6 Undang-Undang 29 tahun 2004 dijelaskan, KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter yang menjalankan praktek kedokteran dalam meningkatkan mutu pelayan medis, dan dalam melaksanakan fungsi tersebut KKI bertanggung jawab kepada Presiden. Bahwa MKDKI, angka 28, bahwa MKDKI sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan disiplin secara pertanggungjawaban, MKDKI bertanggung jawab kepada KKI. 29, bahwa selain pertanggungjawaban, cara kerja MKDKI dan MPD diatur dengan peraturan KKI. 30, bahwa pada pasal 3 ayat 2 Perkonsil 50 2017 menyatakan MKDKI merupakan badan otonom dari KKI
Dan kemudian pasal 4 menyatakan MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter. 31, bahwa dalam menjalankan tugas MKDKI membentuk MPD atas setiap pengaduan dan setiap putusan MPD dilaporkan pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI. 32, bahwa MPD dapat menjatuhkan putusan berupa 1. Teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi atas pengaduan. 2. Teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan. 33, bahwa dalam hal MPD menjatuhkan putusan berupa dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan, sanksi yang dapat diberikan MPD berupa peringatan tertulis, pencabutan, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi untuk sementara waktu paling lama 1 tahun atau untuk selamanya, dan atau kewajiban mengikuti pendidikan atau reschooling di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. 34, bahwa putusan MPD dalam pasal 82 Perkonsil 50/2017 bersifat final sejak dibacakan di sidang terbuka untuk umum, serta putusan tersebut mengikat teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan KKI atau putusan. 35, bahwa putusan MPD hanya bersifat final namun belum mengikat. Maka dari itu, agar putusan MPD dapat memiliki sifat mengikat dan dapat dilaksanakan setelah Ketua MKDKI menerbitkan keputusan MKDKI atas setiap putusan yang telah dibacakan di sidang terbuka untuk umum oleh MPD. Kemudian Ketua MKDKI menyerahkan keputusan MKDKI kepada Ketua KKI yang dilakukan paling lama 7 hari setelah sidang pembacaan putusan. 36, bahwa selanjutnya KKI menerbitkan surat keputusan dan menyerahkan salinan keputusan MKDKI yang menyatakan teradu bersalah atau tidak bersalah kepada teradu. 37, bahwa dari penjabaran singkat tersebut di atas tampak struktur yang hierarkis, yakni MKDKI berada di bawah KKI. 38, bahwa status otonom yang dimiliki oleh MKDKI merupakan bentuk konsistensi pembentuk Perkonsil 50/2017 untuk menempatkan MKDKI sebagai lembaga yang bebas, independen, dan imparsial dalam memeriksa pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin dokter. 39, bahwa meskipun demikian, kebebasan ini tidak melepaskan MKDKI dari bagian KKI yang dibuktikan dengan pelaporan setiap amar putusan MPD oleh pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI, dan pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab MKDKI kepada KKI in kasu sebagai lembaga yang berada di bawah KKI. 40, bahwa keterikatan ini juga disampaikan oleh Broto Wasisto dalam buku Sewindu KKI bab mengelola profesionalisme dokter Indonesia, halaman 39 menyatakan tentang ketidaksesuaian posisi MKDKI yang lepas dari KKI sebagaimana ide awal pembentukan MKDKI, melainkan Undang-Undang 29/2004 merumuskan MKDKI sebagai lembaga otonom dari KKI dan bertanggung jawab kepada KKI. 41, bahwa MPD yang merupakan badan bentukan MKDKI untuk memeriksa dan memutus kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter, putusannya hanya mengikat kepada teradu tapi tidak dengan MKDKI. Demikian pula, keputusan MKDKI seharusnya tidak mengikat KKI, terutama sanksi disiplin yang diberikan oleh MKDKI, karena dalam pasal 69 ayat 3 huruf B Undang-Undang 29/2004 disebutkan bersifat rekomendasi. 42, bahwa ketidakterikatan MKDKI atas putusan MPD merupakan konsekuensi logis dari struktur, hierarki, dan lembaga yang membentuknya. Demikian juga ketidakterikatan KKI atas keputusan MKDKI. 43, bahwa dengan kata lain tidak mungkin produk hukum in casu putusan dari lembaga yang berada di bawah mengikat lembaga yang berada di atasnya. Bahkan sebaliknya, lembaga yang berada di atas dapat meninjau kembali produk hukum lembaga yang berada di bawah. Apakah putusan tersebut dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan, sebagian, atau tidak dapat ditindaklanjuti. 44, bahwa oleh karenanya mekanisme inilah yang seharusnya dilekatkan kepada hubungan kelembagaan antara MKDKI dan dengan KKI, di mana keputusan MKDKI tidak mengikat KKI. 45, bahwa selain itu apabila ditelisik secara gramatikal bentuk sanksi pencabutan STR dan atau SIP
yang dituangkan dalam keputusan MK DKI adalah bersifat rekomendasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat 3 Undang-Undang huruf D Undang-Undang 29 2004. Pemohon, kalau bisa Ya. mulai 46 sampai dengan 53 itu dianggap telah dibacakan, masuk poin C saja. Baik, terima kasih Yang Halaman Mulia. 30. Angka 46 hingga 53 dianggap dibacakan. Saya Ya. masuk ke huruf C. Keputusan MK DKI yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Satu, bahwa sebelum menguraikan alasan konstitusional MK DKI yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana, perlu kami uraikan semangat perlindungan dan kepastian hukum yang dibangun dalam Undang-Undang 29 2004 tidak hanya terhadap pasien atau penerima pelayanan kesehatan, namun juga terhadap dokter dan dokter gigi. Dua, bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang Praktek Kedokteran pada huruf D, pembentukan Undang-Undang 29 2004 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi. Tiga, bahwa kemudian pemberian perlindungan dan kepastian hukum kembali tegaskan pasal 3 Undang-Undang Praktek Kedokteran dan seterusnya. 4, 5 dianggap dibacakan. Angka 6, bahwa penjelasan angka 5 tersebut di atas merupakan konsekuensi dari pengaturan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyatakan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MK DKI. 7, bahwa kepentingan yang dimaksud pasal 66 ayat 1 tersebut dapat ditafsirkan secara sistematis dengan melihat ketentuan pasal 1 angka 7 Perkonsil 50 2017 yang mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai dugaan pelanggaran terhadap penerapan keilmuan kedokteran dan atau kedokteran gigi yang harus diikuti oleh dokter yang melakukan. Angka 8, bahwa dicantumkannya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 29 2004 merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, hanya saja perlu konsistensi semua pihak dalam memberikan perlindungan hukum. 9, bahwa dalam kerangka tersebut perlu dipahami bahwa penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi disiplin merupakan bentuk pembinaan yang diberikan oleh MK DKI selaku perpanjangan tangan KKI kepada dokter sekaligus memberikan kesempatan bagi dokter untuk membina dan atau memperbaiki penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter. 10, bahwa terhadap pengaturan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter sebagaimana diatur pasal 69 ayat 3 dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan atau SIP, serta kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. 11 dianggap dibacakan. 12, bahwa selain penegakan disiplin, pasal 66 ayat 3 menerangkan bahwa pengaduan atas pelanggaran disiplin tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Hanya saja memberlakukan pasal 66 ayat 3 dengan mendasarkan pada putusan Majelis Pemeriksa Disiplin dan keputusan MK DKI akan membuat dokter kehilangan hak dalam memperoleh kepastian hukum. Angka 13, bahwa di satu sisi ketika dokter yang berdasarkan putusan MPD dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan MK DKI telah tanda petik terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberikan sanksi disiplin, keputusan MK DKI juga bersifat mengikat dokter, maka sanksi disiplin tersebut harus dijalankan oleh dokter teradu. Sanksi disiplin dapat berupa pencabutan STR atau SIP atau diberikan sanksi kewajiban mengikuti pendidikan. Di sisi lain, dokter juga masih harus menghadapi laporan dan gugatan hukum terhadap perkara yang sesungguhnya sudah diperiksa dan diputus atas diri dokter tersebut. Perkara yang telah diperiksa dan diputus tersebut, apalagi dengan sanksi yang harus dijalankan, mestinya dapat dimaknai bahwa keberlakuan putusan tersebut telah berakhir dengan sendirinya
Dengan demikian, semestinya keputusan MKDKI tersebut di kemudian hari tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana. 14. Bahwa hal tersebut tidaklah merugikan penerima pelayanan kesehatan, karena tanpa menggunakan keputusan MKDKI tetap dapat mengajukan gugatan perdata ataupun pidana. Angka 15, bahwa hal tersebut semakin diperkuat apabila kita melihat rumusan ketentuan pidana Undang-Undang Praktek Kedokteran, yakni mulai pasal 75 sampai pasal 80, sama sekali tidak memasukkan suatu tindakan yang dapat dipidana akibat adanya pelanggaran disiplin. 16, bahwa terhadap ketentuan norma yang mengatur bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata telah diatur sebelumnya di dalam pasal 79 ayat 4 Perkonsil 50/2017. Bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung, ketentuan norma tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 42 tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin dokter dapat menjadi alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata. 18. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil apabila putusan MPD yang memuat rekomendasi sanksi disiplin yang kemudian ditindaklanjuti melalui keputusan MKDKI yang juga memuat rekomendasi yakni menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang seharusnya masih dapat dikoreksi oleh KKI, namun kemudian dapat dijadikan alat bukti untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana bagi dokter. Terlebih lagi, selain menjalani sanksi disiplin, dokter juga masih harus menjalani proses hukum perdata maupun pidana akibat dari keputusan MKDKI ceki putusan MPD yang bersifat rekomendasi inkasu belum mengikat. 19. Bahwa artinya dari semangat pembinaan menjadi pembinasaan tidak hanya terhadap karir dokter, namun juga keahliannya, karena sanksi disiplin yang tidak diikuti dengan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dalam meningkatkan disiplin keilmuan kedokteran adalah sia-sia. 20. Bahwa apabila kita menafsirkan secara sistematis ketentuan norma yang menjelaskan tentang penegakan disiplin dalam dunia kedokteran adalah sebagai berikut. Pasal 1 angka 14 dianggap dibacakan dan seterusnya. Angka 21, bahwa norma disiplin yang menjadi batu uji penegakan disiplin oleh MPD dan MKDKI adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sangat erat, sangat syarat dengan penerapan keilmuan kedokteran atau kedokteran gigi. 22. Bahwa hal-hal yang dinilai dari pelaksanaan praktek kedokteran oleh seorang dokter adalah bagaimana dokter tersebut menerapkan ilmu kedokteran dalam pelayanan profesinya. Norma disiplin tidak mempertimbangkan hasil penerapan ilmu kedokteran yang digunakan. Karena itu norma disiplin tidak pernah mencari atau tidak pernah mempersoalkan kausalitas dampak penerapan ilmu kedokteran. Fokus norma disiplin terbatas pada penerapan keilmuan kedokteran semata, internal keilmuan. 23 dianggap dibacakan berikut tabel perbandingan penegakan disiplin dan penegakan hukum. Angka 24, bahwa atas pertimbangan hal-hal di atas maka penegakan hukum menjadi kurang tepat apabila menggunakan hasil penegakan disiplin sebagai rujukan dasar suatu tuntutan atau gugatan hukum. 25. Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil apabila keputusan MKDKI dapat menjadi dasar gugatan perdata ataupun pidana, tentunya dapat merusak tujuan atas pemberian sanksi disiplin serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Karena apabila seseorang mendapatkan sanksi pidana inkasu penjara, tentunya dokter akan kehilangan haknya untuk tetap dapat menjadi dokter ataupun dokter PNS. 26. Bahkan terlebih lagi dalam dunia kedokteran terdapat dua tindakan dalam praktek kedokteran dan kedokteran gigi yang dampaknya kepada pasien seringkali tidak dipahami secara mendalam, yakni tentang adanya resiko medik. Izin meralat bukan dua tindakan, angka 2 dicoret. 27. Bahwa terhadap resiko medik perlu kami jelaskan sebagai berikut. Pengertian resiko medik pada prinsipnya adalah suatu kejadian tidak diharapkan yang dapat terjadi menyertai dilakukannya suatu tindakan kedokteran. Dampak ini bisa terjadi langsung maupun tidak langsung. Bahwa dan seterusnya, angka 28, bahwa resiko medik merupakan kondisi di mana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter
karena resiko medik tersebut ialah kejadian yang unforeseeable, yakni keadaan di mana dokter telah melakukan seluruh tindakan praktek kedokteran sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran, dan standar prosedur operasional, tetapi tetap terjadi keadaan pada tubuh pasien yang tidak diharapkan, sehingga hal ini menjadi faktor yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada dokter, terlebih jika dinyatakan merupakan kesalahan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran. Angka 29, bahwa artinya dalam melaksanakan tugasnya, dokter dan dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 50 huruf A dianggap dibacakan. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap dokter dalam melaksanakan tugas. 30, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka apabila keputusan MK DKI dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana, tentunya tidak sesuai dengan semangat pembinaan sebagaimana dicita-citakan pembentuk undang-undang. 31, bahwa oleh karenanya terhadap pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 29 tahun 2004, apabila dimaknai keputusan MK DKI yang belum mengikat dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana selain bertentangan dengan semangat pembinaan, juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 1 ayat 3 sebagai jaminan atas kepastian hukum yang adil, yakni mendapatkan perlindungan dalam menjalankan praktek kedokteran apabila terjadi suatu resiko medik yang dialami oleh pasien. Namun karena adanya pelanggaran disiplin dan mendapatkan putusan MK DKI, lalu kemudian dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun upaya pidana. Demikian Yang Mulia, saya kembalikan ke Izin melanjutkan Yang Mulia untuk petitum. Berdasarkan berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon, mohon izin Renvo Yang Mulia, di situ hanya kata pemohon. Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon, Renvo lagi Yang Mulia, terhadap kata pemohon menjadi para pemohon. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 60 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran terhadap kata menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga bunyi selengkapnya menjadi: anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul organisasi profesi. 3. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran terhadap frasa mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana, sehingga selengkapnya keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia dari kami, kuasa hukum para pemohon. Kami serahkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk pembacaan perbaikan dalam permohonan nomor 119 ini ya. Baik, Yang Mulia ada masukan? Cukup. Yang Mulia. Ya, silakan Yang Mulia. Ada masukan dari Yang Mulia? Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan panel, Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, saudara pemohon atau kuasanya yang hadir, ya Pak Victor dan Pak Ardianto, dan seluruh hadirin. Ya, saya cuma make sure saja, sebetulnya tidak memberi nasihat lagi karena ini sudah perbaikan ya, tetapi cuma untuk memastikan saja bahwa apa yang perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh perbaikan berupa perubahan ini saya menangkapnya ini ada dua hal yang utama.
Yang pertama terlepas dari soal jumlah pemohon yang berubah, yaitu saya pikir udah tidak masalah. Bagi saya yang penting yang menyangkut substansi ini, yang pertama, pemohon kan tadinya mengambil isu di permohonan awal itu terkait dengan soal pendidikan atau klasifikasi pendidikan sarjana, kemudian minta ditafsirkan menjadi magister hukum kesehatan. Tapi tadi Pak Victor tadi sudah menjelaskan bahwa itu karena adanya nasihat dari majelis hakim dan juga karena ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sehingga isu itu tidak dipersoalkan lagi dan berpindah ke isu hukum yang lain yang baru, yaitu terkait dengan frasa menteri ini kemudian hendak diterjemahkan menjadi KKI, ya. Jadi Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, Benar, ya. apakah memang seperti itu ya? Jadi pengennya Iya, bukan menteri. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara pemohon, kalau itu bukan menteri, nah apakah yang KKI, karena nanti kan KKI, kalau pengennya pemohon ini kan menjadi kewenangan. Jadi dari isu tadi, isu soal pendidikan, sekarang berpindah ke isu kewenangan kan jadinya ya. Jadi kewenangan, tadinya kewenangan menteri, ini menjadi kewenangan KKI menurut pemohon kan begitu. Nah kalau itu misalnya kita melihat kalau itu nanti menjadi kewenangan KKI, berarti apakah KKI ini ditetapkan oleh siapa? Apakah menteri juga? kalau dalam aturannya KKI ditetapkan oleh sebentar ya Mulia. Kalau tidak salah presiden ya? Presiden, ya? Dokter. Oke. Ya, siap yang Mulia. Ya, Nah, Presiden. berarti apakah tidak melihat konstruksi itu juga? Jadi ada kewenangan presiden, KKI, kemudian ada kewenangan menteri untuk MKDKI, Majelis Kehormatan ya MKDKI, kan gitu. Iya, Nah sekarang pemohon saya cuma make sure aja untuk memastikan saja bahwa ini pemohon pengennya ini dipindahkan menjadi kewenangan KKI bukan DKI, sehingga presiden menetapkan KKI, begitu kan? Kemudian KKI menetapkan MKDKI, keanggotaan MKDKI. Berarti Iya, benar sekali, peran Yang Mulia. menteri sudah tidak dilibatkan dalam hal penetapan anggota baik untuk KKI maupun juga untuk MKDKI. Mungkin begitu ya. siap yang Mulia. Oke. Demikian. Oke, satu. Kemudian yang kedua, ini juga hanya memastikan saja terkait dengan isu yang kedua yang bersifat rekomendasi. Yang tadinya ini berubah, yang tadinya tanpa ada rekomendasi, sehingga ingin menempatkan posisi keputusan MKDKI yang sebelumnya ini tentu pemohon tolong dikoreksi kalau memang ini saya keliru menjelaskan ya, karena ini ada dokter yang sudah punya pengalaman di situ. Jadi yang tadinya keputusan dari MKDKI ini yang bersifat final dan mengikat, ini menjadi tidak final dan mengikat dan menjadi rekomendasi yang nanti akan final dan mengikatnya itu ada di KKI, bukan begitu pengennya, begitu ya? Benar yang Mulia. Pengennya kan seperti itu ya? Iya, yang Sehingga Mulia. yang akan nanti berarti ada kewenangan dari KKI untuk bisa mereview, bisa menilai kembali keputusan dari MKDKI yang sebelumnya oleh undang-undang ini itu bersifat final, kan begitu ya, dan mengikat. Benar sekali. Oke, kemudian yang ketiga yang terakhir, ini pengennya pemohon untuk tidak dijadikan sebagai dasar untuk digugat baik perdata maupun diajukan secara di proses pidana, kan itu. Meskipun tadi pemohon sudah mengatakan ada putusan Mahkamah Agung ya yang sebetulnya sudah melakukan, tapi itu menurut pemohon itu adalah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum di level putusan
Majelis Kehormatan atau MKDKI tersebut. Mungkin begitu kira-kira konstruksi berpikirnya dulu yang saya mau pastikan dulu ini. Benar sekali Yang Mulia. Begitu Mungkin ya? sedikit iya Yang Mulia, mungkin Ada, sedikit silakan. penambahan Yang Mulia izin. Memang di pasal 69 ayat 3 itu sebenarnya sanksinya bersifat rekomendasi. Jadi kita ingin supaya ada sinergitas antara pasal ayat 1 dengan ayat 3-nya Yang Mulia, sehingga memang sifatnya rekomendasi. Itu yang Memang, pertama. Yang kedua, untuk putusan Mahkamah Agung itu memang lebih menekankan kepada menjadikan sebagai alat bukti. Kalau kita menginginkan agar tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan. Jadi kalau memang sudah ada laporan pidana perdata lalu kemudian ditambahkan keputusan MKDKI, itu mungkin masih bisa dimasukkan dalam konteks putusan MA. Tapi kalau untuk ini biasanya seringkali berangkat dari putusan MKDKI lalu kemudian itulah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Langsung kalau ini yang terjadi ini langsung itu dijadikan dasar, sementara Benar, Yang Mulia. yang pemahaman pemohon itu boleh saja, sah-sah saja sepanjang hanya digunakan sebagai alat bukti ketika persidangan yang ada sudah persoalan pidana perdata yang lain yang sebelumnya memang menjadi perkara di pengadilan, seperti itu mungkin ya. Ya, mengacu ke putusan MA Yang Mulia. Ya, oke. Baik, kalau begitu saya sudah clear ya, sudah jelas maksudnya dan tentu argumentasinya. Terima kasih saudara pemohon ya, Pak Fikir Terima dan kasih, Yang Pak Mulia. Ardianto. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Silakan Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Pemohon dalam permohonan ini mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P29. Betul Benar ya? Yang Mulia. Benar. Baik, sudah diverifikasi dan sah. Nah, ingin konfirmasi dulu, ada pemohon 2 dan pemohon 3. Itu ada perbedaan nama di KTP dan STR-nya. Pemohon 2 di KTP tertulis Dr. Made Adi Keswara, sementara di STR-nya tertulis Dr. Imade. Ini yang mana nih yang benar nih? Made atau Imade Adi Keswara nih? Gimana Dokter Made? Ya, izin menanggapi Yang Mulia. Jadi mohon maaf, memang ada perbedaan nama di antara STR dan di KTP. Karena untuk di STR itu kan kita mengikuti dari jenjang SD. Itu orang tua menuliskan nama I di depannya. Tapi dari akte kelahiran itu tanpa huruf I Yang Mulia. Jadi memang ya ini juga menjadi masalah kalau saya mengurus masalah administrasi Yang Mulia. Jadi di sana letak muasalnya kenapa terjadi perbedaan ya. Karena dari akte yang dibuatkan oleh orang tua tanpa huruf I, tapi orang tua mendaftarkan saya waktu saya SD itu dimulai dari urut dan lanjut berjenjang lanjut plus sampai ke kedokteran Yang Mulia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Yang Mulia. Baik, jadi ada perbedaannya di akte kelahiran dengan yang di ijazah ya? Tapi orangnya sama ya? Iya Yang Mulia. Ya satu, saya aja Yang Mulia. Ya, jadi Pak Made dan Imade ini orangnya sama ya. Yang kedua, untuk pemohon 3 ini juga antara KTP dan STR ini ada perbedaan. Yang satu ini tertulis Dr. Heriani HS Parewasi, sedangkan di STR-nya tertulis Dr. Heriani Hasanuddin Parewasi. Ada yang bisa mengklarifikasi ini? Itu sepertinya perpanjangan Yang Mulia, nama HS Hasanuddin itu Yang Mulia. Sepertinya ya. Iya Yang Mulia, nanti kita akan konfirmasi lagi ke yang bersangkutan karena tidak hadir pada hari ini Yang Mulia. Baik, ya kami ingin pastikan karena ada perbedaan di KTP dan STR ya. Iya, yang pasti satu orang Yang Mulia. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada hal-hal yang dipandang perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini dari prinsipal atau kuasa? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Ya, terima kasih. Baik, nanti panel akan menyampaikan
dalam RPH persidangan ini dan nanti menunggu apa keputusan dari RPH. Nanti kepanitiaan akan menyampaikan kepada pemohon ya hasil dari RPH nanti. Apakah sidang ini akan dilanjutkan dalam pleno atau langsung diputuskan, nanti menunggu hasil RPH. Saya kira cukup ya. Cukup Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 119 garing PUU strip daftar 20 Romawi garing 2022 dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 untuk perkara nomor 119 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 telah selesai. Sidang berikutnya untuk perkara nomor 120 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022. Terima kasih, selamat siang.